Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online dari rumah. Dan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ 58 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan, kan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dengarlah nas pembimbing pada kebaktian minggu ini yang diambil dari Yesaya pasal 60 ayat yang pertama yang demikian dinyatakan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang punya banyak cara untuk mengasihi kita. Di dalam berbagai hal, Ia menunjukkan kasih-Nya seperti pujian tadi lewat cahaya matahari pagi ini, tahun ini yang bisa kita masuki. Ada banyak cara kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Namun mari kita sadari bersama-sama bahwa seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Walaupun berulang kali kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kenyataannya kita melukai hati Tuhan dengan segala perbuatan yang membawa kita pada dosa. Kita semakin menjauh dari Tuhan. Karena itu pada saat ini mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Meski kasih Tuhan berulang kali dinyatakan kepada kami masing-masing, namun kami tidak patuh terhadap suara Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengaku dosa di hadapan hadirat Tuhan, kini dengarlah firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita sebagai berita anugerah pengampunan, sebagaimana ditulis dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8, demikian dinyatakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian firman Tuhan.
Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara dengan tulus ikhlas yang mengaku dosa di hadapan Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mari kita mendengar firman Tuhan yang juga dinyatakan bagi setiap kita yang mengaku dosa, yang dosanya telah ditebus melalui darah Tuhan Yesus, dan Allah terus mengampuni segala kesalahan kita. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, mari kita hidup menurut firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 14 sebagai petunjuk hidup baru. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita terus masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun kita akan dituntun untuk semakin dalam menghayati kasih Tuhan lewat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada
Tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih dan setia-Mu pada kami ya Tuhan. Tuhan setia memenuhi janji yang Tuhan nyatakan kepada umat-Mu. Tuhan setia untuk terus mengasihi kami. Namun seringkali kami tidak melakukan hal yang sama. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, biarlah hati kami terus dibentuk dan dituntun oleh kasih setia Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup dalam segala rencana dan rancangan Tuhan yang indah bagi kami. Kami menyerahkan diri kami, hati dan pikiran kami saat ini ya Tuhan, untuk siap dibentuk oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Maka kami mohon Tuhan, urapilah kami, baik kami yang beribadah di gedung gereja, ataupun kami yang beribadah dari berbagai tempat, atau di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya juga yang menyertai kami, sehingga firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, berbicara kepada kami, karena kami mendengar suara Tuhan yang berbicara secara pribadi pada kami masing-masing. Urapilah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ya Tuhan, sehingga hanya hikmat dari Allah semata-mata yang diucapkannya, bukan hikmat manusia. Inilah diri kami ya Tuhan, Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat 6 menjadi bahan perenungan kita di minggu ini, minggu yang disebut dengan Minggu Epifania, minggu di mana terang Kristus bercahaya dinyatakan kepada semua orang. Karena Epifania berarti penampakan, ketika peristiwa beberapa kali penampakan yang dinyatakan oleh Allah lewat Tuhan Yesus berada di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, atau ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu kemudian ada penampakan Roh Tuhan turun dari sorga dan suara Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Minggu Epifania juga mengajak kita untuk
mendengar suara Tuhan, membaca firman Tuhan terkait dengan terang Kristus yang nyata bagi kita. Meski bagian yang kita akan baca adalah Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 6, saya mengajak kita untuk merenungkan ini sebagai pernyataan Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa orang di antara kita pernah dengar nama Kang Ibing. Kang Ibing adalah seorang tokoh seniman Indonesia, berasal dari Sumedang, panggilannya juga Kang. Ia pernah mengeluarkan sebuah pernyataan dalam bahasa Sunda. Pernyataannya begini: ulah ngeluh ker ripuh, ulah ngaraja ker bagja. Ripuh ujian, bagja titipan. Artinya, jangan mengeluh ketika sedang susah, jangan sombong ketika sedang bahagia. Kesusahan adalah ujian, kebahagiaan adalah titipan. Kesusahan adalah ujian, kebahagiaan adalah titipan. Masih di bulan pertama tahun 2022, kita akan masuk dalam masa pandemi untuk 2 tahun. Tapi kita bersama-sama kalau menengok ke belakang, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan menuntun kita, menyertai kita, melewati tahun-tahun, masa-masa, waktu-waktu yang mungkin bagi sebagian besar di antara kita, jemaat Tuhan, di GKP Keramat ini, harus berhadapan dengan situasi yang tidak enak, yang betul-betul menunjukkan kepada kita kesusahan. Ada yang harus kehilangan anggota keluarga, ada yang harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus putus cinta, ada yang harus betul-betul mengalami situasi-situasi yang tidak enak. Tetapi mungkin juga sebagian besar di antara kita memang menghadapi situasi-situasi yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Karena ada pernikahan, ada kebahagiaan, ada kelahiran, ada sukacita-sukacita yang Tuhan nyatakan. Sehingga sungguh mari kita memandang kehidupan sebagai 2 sisi itu. Enggak selamanya hal-hal yang kita alami selama pandemi ini adalah hal-hal yang buruk. Tidak selamanya perjalanan hidup kita berisi keburukan, berisi kesusahan. Pasti ada kebahagiaan.
Hanya seringkali memang sebagaimana media massa dapat cuan, dapat duit kalau berita-berita yang bikin heboh, berita-berita yang bikin orang susah. Dan walaupun susah, enak digibahin. Ashanti misalnya positif COVID, bukannya didoain supaya sembuh, supaya orang-orang Indonesia tidak semakin banyak yang terpapar, tapi ya tetap saja enak sepertinya digosipkan. Ketika orang susah, maka hal yang paling enak memang adalah membicarakannya. Tetapi orang-orang yang sedang bahagia tidak terlalu sering dibicarakan. Sehingga memang hanya bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang tersebut yang mengalaminya. Namun hari ini kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 bagian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagian yang pertama adalah bagian yang menyatakan bahwa bangsa Israel pada saat itu berada sebelum masa pembuangan. Bagian yang kedua adalah saat pembuangan. Bagian yang ketiga adalah pasca pembuangan, sesudah pembuangan. Jadi sesudah mereka dibuang di Babel, mereka kembali ke Yerusalem, mereka mau membangun kembali bait Allah, kota Yerusalem. Nah, disinilah ternyata proses pemulihan itu enggak gampang. Ada pada tahapan di mana bangsa Israel harus mempersiapkan diri untuk semangat memulihkan kembali keadaannya. Tapi lagi-lagi, ini sama seperti orang yang sudah kehilangan, lalu kemudian ada orang yang berduka misalnya karena kehilangan orang terkasih, lalu kemudian yang lain mengatakan, tenang, masih ada hari depan. Iya, tapi tidak semudah yang dibicarakan. Tidak semudah yang diucapkan. Pulih dari sakit penyakit, iya, sembuh memang. Tapi untuk bisa mempertahankan kondisi kesehatannya, larangannya banyak. Tidak mudah untuk memperoleh pemulihan itu, bahkan menatap masa depan, memulai kembali kehidupan yang lebih baik. Tapi justru firman Tuhan hari ini, nubuatan dari Nabi Yesaya yang dinyatakan oleh Allah, pesan Allah kepada Nabi Yesaya untuk dinyatakan kepada bangsa Israel, kepada umat Israel saat itu yang dipulihkan oleh Allah adalah bangkitlah, menjadi terang. Ini lagi-lagi tidak mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk melihat satu cuplikan lagu yang buat saya selama beberapa bulan terakhir ini sangat-sangat menguatkan bagi saya, dan saya ingin berbagi lagu ini. Walaupun ini lagu dalam bahasa Inggris, bisa ditayangkan. Judulnya Trust in You, percaya padamu, percaya pada Tuhan. Ini hanya penggalannya saja. I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I'll try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Ya, sebelum saya masuk lebih dalam pembahasan kitab Yesaya ini, lagu ini
sungguh-sungguh memberikan saya sendiri secara pribadi kekuatan. Ketika justru dalam lagu ini kita diingatkan, pertama di bagian bait yang pertama itu liriknya adalah melepaskan segala mimpi, segala hal yang kita sudah harapkan, yang kita sudah doakan kepada Tuhan, lalu diletakkan pada kaki Tuhan. Setiap hal yang sebetulnya aku inginkan, yang aku mimpikan, enggak mengubah rencana dan rancangan Tuhan, apa yang Tuhan mau lihat dalam hidupku. Aku sudah berusaha untuk memenangkan setiap pertandingan dalam hidupku. Pertandingan ego, pertandingan mimpi tadi, harapan tadi. Tapi kemudian aku harus menyadari bahwa aku membutuhkan ketenangan dari Tuhan. Tuhan yang terus memberikan aku kekuatan, karena Tuhan adalah King of Fight, Raja peperangan, Raja yang menuntun aku mampu menghadapi hari depan. Sehingga pada bagian ref dinyatakan, when you don't move the mountains, ketika engkau enggak menggerakkan, memindahkan gunung, karena iman kita kan di dalam Alkitab diajarkan gitu ya, iman sebesar biji sesawi aja memindahkan gunung gitu. Tapi dalam lirik lagu ini dikatakan, when you don't move the mountains, I'm needing you to move, saya membutuhkanmu untuk saya tetap bergerak. Lalu saya membayangkan lirik ini mengatakan begini Bapak Ibu, ketika Tuhan tidak membuat saya kemudian memiliki iman yang bisa mindahin gunung, kayaknya gampang kayak Thanos lah gitu ya, buat anak-anak muda mengerti Thanos. Lalu kalau itu nggak bisa terjadi, Tuhan aku tetap membutuhkan Engkau untuk aku bisa manjat gunung atau muterin gunung itu sampai aku tetap bisa ada di seberang sana. I'm needing you to move. Jadi nggak berhenti, nggak diam saja. Lalu kemudian di bagian ref itu juga dinyatakan, when you don't part the waters, ketika Tuhan nggak ada di tengah air, entah itu badai seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berhadapan dengan angin ribut. Kalaupun Tuhan nggak ada di tengah situasi air itu, atau ketika Petrus harus berjalan di atas air dan Petrus tenggelam, lalu walaupun Tuhan nggak ada di situ gitu. Di lagu ini di bagian ref ini dikatakan, I wish I could walk through. Aku hanya berharap aku terus bisa berjalan. Aku hanya berharap aku terus bisa melewati air itu. Aku bisa melewati badai itu. When you don't give the answer as I cry out to you, ketika engkau tidak memberikan jawaban-jawaban sebagaimana doa-doa yang selalu aku nangiskan gitu, aku ratapi di dalam doaku, aku akan tetap percaya padamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang memang ketika harus berhadapan dengan situasi yang sebetulnya Tuhan sudah janjikan hal yang terbaik buat hidup kita. Tuhan mau pulihkan, tapi kita nggak siap untuk menerima keadaan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita kehilangan sesuatu, ketika kita kehilangan seseorang, kadang kita tidak siap untuk kemudian memperoleh hidup yang lebih baik. Orang-orang yang misalnya kehilangan pekerjaan, lalu sepertinya belum siap. Ketika Tuhan justru menjawab doa dengan cara Tuhan, bukan seperti doa yang kita minta. Tapi Tuhan sebetulnya sudah jawab, hanya berbeda dari apa yang kita minta, dan kita nggak siap terima itu. Nah, karena situasi Allah tahu persis manusia seperti itu, maka firman-Nya kepada Yesaya untuk dinyatakan kepada bangsa Israel juga hal yang sama. Bahwa Tuhan sebetulnya punya rancangan rencana yang indah untuk umat-Nya. Tetapi yang Tuhan mau adalah bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang Tuhan minta bangkit, walaupun itu susah, walaupun itu sulit, walaupun itu ketika engkau bangkit itu yang kau lihat justru tidak seperti yang kau harapkan.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi Tuhan memang menyatakan kepada bangsa Israel, justru lewat engkaulah, hai umatku, dunia yang gelap ini bisa melihat terang di dalam dirimu. Nah, untuk bisa terang itu ada di dalam dirimu, terus bercahaya di dalam dirimu, maka yang paling penting adalah yang Tuhan nyatakan tadi di awal. Bangkitlah, ayat 4 bahkan bilang, angkatlah mukamu, lihatlah sekelilingmu. Ini sama seperti ketika orang yang kemudian berdoa terus menerus, aduh Tuhan, saya mesti gimana Tuhan dengan hidup ini Tuhan gitu. Lalu Tuhan bilang, angkat mukamu, bangun, melangkahlah. Jalanilah hari. When you don't move the mountain, ketika Tuhan enggak memindahkan gunung, berjalanlah terus, jangan berhenti. Melangkahlah terus, jangan berhenti. Walaupun kita melihat enggak ada nih pekerjaannya Tuhan, udah lulus kuliah tapi belum dapat kerjaan. Gimana Tuhan? Jalan aja terus. Seperti lagu tadi, I will trust in you. Saya akan tetap percaya pada Tuhan. Nah, bicara soal percaya ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali iman kita adalah iman anak kecil. Saya mau katakan iman anak kecil karena iman kita itu biasanya kalau kita baik, lalu kemudian Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, Tuhan akan memberi hadiah. Lalu ketika kita tidak baik, kita dapat ancaman, kita dapat kutuk, kita pokoknya dapat sial dan lain sebagainya. Pemahaman-pemahaman itu terus berkembang dari zaman ke zaman, enggak cuma di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sampai sekarang juga itu masih terus terjadi. Iman kita seringkali hanya dibatasi pada sejauh mana kita melakukan hal yang baik, sejauh itulah Tuhan baik kepada kita. Maka kita akan dapat reward, kita akan dapat berkat, kita akan dapat hadiah. Kenyataannya enggak seperti itu, sama sekali enggak. Pak Jeffrey tadi sudah mengantar kita dengan lagu yang menyatakan Tuhan itu setia, setia dalam kasih-Nya, setia dalam janji-Nya. Manusia bisa berubah cintanya, tapi Tuhan enggak pernah berubah cintanya sama kita. Kepada umat-Nya, Tuhan tidak pernah mengubah cintanya. Kita berulang kali berbuat dosa, berbuat jahat, orang lain mungkin mengampuni kita, ya udahlah. Tapi kemudian ketika kita berbuat jahat lagi, boro-boro dia mau memperhatikan kita, boro-boro kita mau salaman sama dia, dia memperhatikan muka kita, yang ada dia lewat aja begitu. Tapi Tuhan tidak sama sekali. Ketika Ia mengasihi, Ia terus mengasihi. Maka ketika dikatakan bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan dan kegelapan menutupi bumi, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita perlu lihat adalah seringkali ini sama kayak film-film persilatan. Film-film persilatan yang selalu bicara soal balas dendam, balas dendam, balas dendam. Makanya terus ada episode berikutnya, sequel berikutnya muncul lagi, Spider-Man ada lagi, ketemu musuhnya sama lagi. Berulang-ulang aja, seolah-olah balas dendam itu sesuatu yang wajar. Nanti ketika balas dendam, nanti anak-anaknya kemudian bermusuhan terus, balas dendam lagi, membalaskan dendam ketika orang tuanya nggak ada, dibunuh, lalu balas dendam lagi, terus saja begitu berputar. Itu yang seringkali ada di dalam cara berpikir kita, dan memang dunia ini gelapnya seperti itu. Seolah-olah itu wajar. Ketika kita balas dendam itu wajar. Dan inilah yang Tuhan mau katakan, kegelapan dunia. Karena orang seringkali pada akhirnya membalas dendam atau setidaknya menyalahi diri sendiri atas segala kegagalan, segala hal yang menimpa dirinya. Dan banyak orang juga selama pandemi mengalami stres, depresi, tingkat kejiwaan yang semakin rusak, semakin sakit. Karena kehilangan terang itu, kehilangan cahaya pengharapan itu.
kehilangan, kebingungan gimana caranya untuk bisa terus melangkah. Karena hanya duduk dan lihat Tuhan mindahin gunung gak ya, berdoa terus, sampai Tuhan seolah-olah bisa memindahkan gunung itu. Dan kita hanya berharap iman kita, aku percaya, gunung pindah. Lagu tadi bicara juga kepada kita bahwa kalaupun gunung tidak pindah, kalaupun angin ribut tidak reda, kalaupun doaku yang selalu aku naikkan dengan tangisan kepada Tuhan, enggak, Tuhan jawab. Aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, iman kita seringkali membawa kita pada akhirnya pada iman anak-anak yang kalau Tuhan memberikan kutuk, kalau Tuhan menghadirkan musibah, kalau Tuhan menghadirkan situasi yang enggak enak, itu berarti Tuhan sedang menghukum, Tuhan tidak sayang, Tuhan sedang membenci kita. Padahal kenyataannya tidak demikian. Itu sebabnya tadi Kang Ibing juga memang bilang, ripuh ujian, bagja titipan. Kesusahan adalah ujian, bahagia adalah titipan. Maka hari ini ketika firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan berseru kepada bangsa Israel lewat Yesaya, angkatlah mukamu, lihatlah sekelilingmu, karena berkat-berkat akan turun ke atasmu. Kalau kita lihat ayat 4, 5, dan 6 itu, bahwa anak-anakmu akan datang, yang laki-laki perempuan, bangsa-bangsa akan datang kepadamu, karena mereka melihat terang bercahaya di dalammu. Bapak Ibu saudara-saudara, terang itu hanya akan bercahaya jika sungguh-sungguh kita melihat terang itu. Pertanyaan saya untuk refleksi bagi kita masing-masing adalah, apakah terang Kristus memang sudah kita rasakan bercahaya dalam kehidupan kita? Jangan-jangan cahayanya sudah ada, tapi mata kita rabun. Kita nggak melihat terang itu. Hanya karena kita punya cara pandang tersendiri tentang doa dan harapan kita, lalu cahaya yang Tuhan nyatakan buat kita itu enggak cukup. Cahayanya masih kurang. Sehingga kayaknya kalau diterangin lagi, baru kemudian kita bisa melihat. Padahal buat Tuhan cahaya segitu itu yang membuat kita sehat, itu yang membuat kita berjalan di jalan yang baik, yang benar. Semakin terang itu akan semakin menyakiti buat kita. Kadang Tuhan memang menjawab doa kita dengan cara-cara yang di luar dari apa yang kita pikirkan dan doakan, dan itu yang Rasul Paulus juga katakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini iman kita adalah iman yang seringkali ditakut-takuti dengan segala hal yang padahal sebetulnya menuntun kita pada kegelapan, seperti misalnya saat saya masih kecil, pernah satu kali ketika saya mau jalan di sebuah gang, di situ ada kuburan, padahal kuburan bayi milik keluarga yang tinggal di situ. Jadi di belakangnya, cuma saya harus lewat di gang itu. Agak deg-degan karena kebanyakan nonton film horor dan ditakut-takutin gitu. Lalu kemudian saya diinformasikan oleh teman saya dan dikatakan begini, kalau lewat gang itu bilang, permisi anak bagong mau lewat, permisi anak bagong mau lewat gitu. Saya tinggal di Jakarta waktu itu, belum tahu anak bagong itu apa. Saya pindah ke Sukabumi, saya baru sadar anak bagong itu apa. Tapi itu kemudian membuat saya berpikir, lah kok saya bisa dibodoh-bodohi seperti itu. Karena memang orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak tahu adalah orang-orang yang mudah disesatkan oleh cara berpikirnya sendiri hanya karena situasi, hanya karena lingkungan, hanya karena orang lain. Tapi ketika terang Tuhan bercahaya atasmu, ketika hikmat Allah terbit atasmu, engkau mampu melihat mana yang dari Tuhan, mana yang bukan.
Engkau bisa menghalaukan segala ketakutanmu. Entah itu biaya sekolah anakmu masih bisa dibayar atau enggak, Tuhan cukupkan. Entah itu besok masih bisa makan, buka usaha, jalan apa enggak. Walaupun ini pandeminya kayaknya nih Omikron nih masih terus bertambah. Kira-kira bagaimana? Jalan aja. When you don't move the mountain, I'm needing you to move. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara, bersukacitalah, terang Kristus hadir bagimu, ada di dalammu. Melangkahlah terus di dalam Tuhan. Tuhan menuntun dan memberkati kita semua. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengingkarkan pengakuan kepercayaan iman kita dengan gereja dan segala abad dan tempat, dan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mempersilahkan kembali duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam Malaki 3 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan pada hari ini ada 3 amplop, di mana amplop adalah amplop persembahan minggu, amplop renovasi pastori, dan amplop untuk pendukungan peneguhan pendeta yang akan dilaksanakan di bulan Februari. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, persembahan bisa diberikan atau ditransfer ke bank yang ada di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di gereja, persembahan bisa diberikan ke depan secara bergantian yang akan dibantu oleh penatua. Sementara persembahan diberikan hanya diiringi oleh musik saja.
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, tak putus-putusnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam kesusahan, Engkau telah tetap memberikan pada kami apa yang kami butuhkan. Ketika kami di dalam kelimpahan, ajarlah kami untuk tetap bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh membawa persembahan syukur kami, biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, karena kami percaya setiap berkat-Mu selalu berkelimpahan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk beberapa informasi warta yang akan disampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Elsa Novita Tureai MTH. Makasih Bu. Pro Kantor, pemain musik, LCD dan video serta pengisi pujian dan sound system. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Untuk bidang peribadatan dan pembinaan pada saat ini tidak ada. Dan untuk bidang keesaan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang bertambah usia pada tanggal 9 sampai tanggal 15 Januari 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan nats untuk ulang tahun pada saat ini terambil dari Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Dukungan dalam doa untuk sakit dan pergumulan dan para lansia. Untuk bidang sarana dan dana, undangan pertemuan majelis jemaat dan tim acara pemanggilan pendeta. Majelis Jemaat mengundang tim acara pemanggilan Pendeta Yohanes Simanjuntak SSI untuk menghadiri pertemuan dengan Majelis Jemaat yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Januari 2020
pada pukul 10 bertempat di ruang serbaguna. Informasi kepengurusan komisi-komisi GKP Kramat. Diberitahukan kepada masing-masing komisi GKP Kramat agar dapat segera mencari calon pengurus untuk kepengurusan komisi yang baru. Batas waktu sampai tanggal 30 Januari 2022. Demikian informasi kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu mau melihat untuk berita keuangan bisa dilihat pada halaman lembaran yang berikutnya. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat selesai ibadah. Demikian beberapa informasi warta yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita membawa syafaat kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri doa syafaat dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang terus mengasihi kami, yang kasih-Mu juga dinyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena itu tuntun kami untuk terus hidup di dalam terang-Mu, dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bahwa segala yang baik Tuhan rancangkan untuk hidup kami. Tuhan tidak mau kami jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan selalu merangkul kami. Tuhan selalu membawa kami untuk terus kembali datang kepadamu. Dan saat ini firman-Mu menuntun kami, mengingatkan kami. Untuk kami bangkit, untuk kami terus mengangkat muka menatap hari depan. Dalam setiap rencana dan rancangan yang Tuhan rancangkan bagi kami. Kami memasuki tahun 2022 ini dengan segala macam pertanyaan. Bahkan segala hal yang tidak kami mengerti, segala hal yang belum kami dapatkan di dalam doa dan permohonan yang selama ini selalu kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Bahkan segala hal yang membawa kami pada ketakutan, kekhawatiran. Namun firman Tuhan mengingatkan kami untuk terus memegang janji Tuhan yang teguh, ya dan amin. Tuhan pasti menyatakan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami. Walaupun kadang kami tidak melihat gunung berpindah, angin reda, kami tidak melihat jawaban doa. Namun kami tetap mau belajar percaya dengan iman yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Iman yang terus memegang teguh bahwa kasih Tuhan selalu ada. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan sertai kami untuk hidup di dalam rencana dan rancangan-Mu meski pandemi belum usai. Namun kami tetap percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Karena itu kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Baik anggota jemaat maupun simpatisan umat Tuhan yang ikut terus beribadah bersama-sama dengan GKP Kramat secara langsung di gedung gereja ataupun lewat live streaming di Facebook. Tuhan kiranya Engkau memberkati, mengurapi setiap umat-Mu dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus bercahaya dalam perjalanan hidup kami, Tuhan Yesus bersinar dalam diri kami. Sehingga keluarga kami juga boleh tetap percaya karena kami percaya pada Tuhan yang hidup. Orang-orang di sekitar kami pun boleh percaya bersama-sama dengan kami yang percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati lingkungan pekerjaan kami, lingkungan pendidikan kami, gereja kami, bahkan bangsa kami. Kami terus mau menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Biarlah mereka terus bercahaya di dalam terang kasih Tuhan.
Mereka yang sedang berkonflik, pulihkanlah hubungan mereka, relasi mereka satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergumul di dalam kondisi tubuh lemah karena sakit, ataupun para lansia dalam kondisi tubuh yang melemah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Secara khusus kami teringat Ibu Pratiwi Legio, Ibu Surtina Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyutawa, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Nunuhitu, Ibu Aura Manalu, Ibu Ritayati Danci, juga saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami sebutkan, orang tua kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami mau berdoa pula untuk mereka yang bertambah usia di tanggal 9 sampai 15 Januari. Tuhan kiranya memberkati mereka satu persatu. Biar dalam damai sejahtera Tuhan mereka juga boleh menatap hari depan di usia yang bertambah pula hikmat, bertambah pula berkat-berkat Tuhan bagi saudara-saudari kami ini. Kami juga mau berdoa untuk berbagai program pelayanan di gereja Tuhan, di GKP Keramat ini. Biarlah kami terus boleh membangun kebersamaan bersama dengan umat Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa dan menyerahkan mereka yang sedang merindukan keturunan. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang juga terus membutuhkan biaya pendidikan bagi anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Kami berdoa pula untuk setiap generasi muda, di dalam mereka menikmati masa muda, menjalani kehidupan mereka. Tuhan, terus berikanlah hikmat bagi mereka, sehingga mereka juga terus merasakan terang Kristus hidup dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak masuk dalam kegelapan apapun di dunia ini. Kami mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kebersamaan kami dengan gereja-gereja lainnya dalam lingkup ekumenis. Kami berdoa untuk kerjasama kami dengan pemerintahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bahkan kami berdoa untuk Indonesia ini, saudara-saudara kami yang ada di tempat pengungsian akibat banjir, akibat gempa bumi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, bahkan menuntun mereka untuk tetap bisa menatap hari depan, karena Tuhan pasti akan memulihkan keadaan mereka. Dan biarlah mereka mampu melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menuntun mereka memulihkan keadaan mereka. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, doa dan pengharapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami menyerahkan setiap permohonan kami ini. Dan bersama-sama kami akan mengakhiri syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi teruslah melangkah dalam terang kasih Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus
Kiranya menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku.